aku Amalia Budi Fadilah dengan NIM 20210163. Kali ini aku dan rekan-rekan aku akan menyampaikan hasil analisis novel Hikayat Qadirun karya Samaun dengan pendekatan mimetik. Ya, di pembahasan pertama, aku akan menyampaikan alasan kenapa kami memilih karya sastra Hikayat Qadirun dan pendekatan mimetik sebagai subjek analisis kita. Oke, yang pertama, karya Qadirun dipilih menjadi karya yang ingin dikaji karena sangat menarik pembahasannya. Apalagi novel ini ditulis Samaun pada tahun 1919 ketika Samaun dipenjara karena pesdelik atau delik pers. Samaun menulis novel ini pada usia sekitar 21 tahun saat dipenjara pemerintah kolonial karena menggerakkan pemogokan buruh pada 1918. Dalam usia tersebut, Samaun bukan cuma telah menjadi pengarang, tapi juga propagandis Serikat Buruh Kereta Api Dantam di usia 18 tahun, dan Ketua Serikat Islam atau SI Semarang di usia 19 tahun. Karya ini dianggap penting karena di dalam novel tersebut terdapat pembahasan mengenai komunis, kesengsaraan, dan pahlawan yang memakmurkan kaum tertindas. Lalu, untuk kajian literatur yang pernah membahas novel ini, yakni yang pertama ada dari Ahyar Anwar dengan judul Penampakan dan Fenomenologi Sejarah dalam novel Hikayat Qadirun dan Student Hijau. Dan yang kedua, Suyono Suyanto dengan judul Corak Realisme Sosialis Hikayat Qadirun karya Samaun. Nah, menimbang hal tersebut, kami menggunakan pendekatan mimetik atau tiruan terhadap novel tersebut. Selain itu, kriteria yang dikenakan pada karya sastra adalah kebenaran, representasi objek-objek yang digambarkan ataupun yang hendaknya digambarkan. Adapun yang digambarkan dan dibahas dalam novel Hikayat Qadirun diantaranya seperti pembahasan mengenai komunis, kesengsaraan, dan pahlawan yang memakmurkan kaum tertindas sebagai tiruan dari cerminan yang terjadi pada kehidupan yang sebenarnya. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan sedikit banyaknya mengenai alasan memilih karya sastra Hikayat Qadirun dan pendekatannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Hai, saya Anggi Febrianti, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit deskripsi atau sinopsis, tema dan juga alur dari novel Hikayat Qadirun. Terdapat sedikit deskripsi dari novel Hikayat Qadirun, yakni bercerita tentang keresahan seorang priai akan kemiskinan penduduk Hindia yang meskipun telah melakukan berbagai upaya sesuai kapasitasnya, tetap saja tak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. Qadirun adalah karakter ideal realis sosialis. Meskipun datang dari latar belakang keluarga priai kecil, ia priai yang jujur, berani dan cerdas. Jiwanya tak pernah ragu dalam melihat mana yang benar dan salah. Sifat-sifat itu mengesankan atasannya orang Belanda seperti asisten presiden, sehingga karir kepriaiannya terus menanjak hingga menjadi wakil patih. Dalam birokrasi, musuh Qadirun justru datang dari priai kolot yang ingin menjilat Guberman. Ini menunjukkan bahwa kolonialisme melintasi sekat identitas bangsa, ras, dan warna kulit. Dalam jabatannya, Qadirun berupaya memakmurkan pribumi, tapi sekeras apapun upayanya hingga membuatnya jatuh miskin dan sakit, penduduk Hindia tetap miskin dan tertindas. Berbagai kebijakan yang dia usulkan ke atasannya selalu terbentur tembok birokrasi Guberman di Batavia. Dia pun heran dan resah. Akhirnya di akhir cerita, ia menemukan jawaban atas semua itu setelah mendengar pidato Citro, seorang propagandis perkumpulan komunis atau PK, dalam Vergadering atau rapat besar di alun-alun sebuah kota. Nah, itu dia sedikit kisah atau sinopsis dari novel dengan judul Hikayat Qadirun. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa membaca novelnya di perpustakaan ataupun bisa membelinya di berbagai toko buku, offline ataupun online. Novel dengan judul Hikayat Qadirun ini memiliki tema yakni mengenai seorang mantri polisi yang semakin bertambah usia, semakin naik pula jabatannya karena ketekunannya terhadap perintah Tuhan dan kegigihannya dalam membela rakyat miskin. Jika ditilik dari alurnya, novel ini juga memiliki alur campuran. Kenapa? Karena di tengah cerita sesekali menceritakan masa lalu dan juga masa sekarang.
Selanjutnya, saya akan membahas tokoh dan penokohan yang terdapat di dalam novel Hikayat Kadirun ini. Pada bab 1 mulai dikenakan satu tokoh utama yang bernama Kadirun, yang memiliki karakter yang ideal, realisme, dan juga sosialis. Meskipun beliau datang dari latar belakang keluarga priai kecil, namun ia adalah pria yang sangat jujur, berani, dan juga cerdas. Jiwanya tak pernah ragu dalam melihat mana yang benar dan mana yang salah. Lalu ada tokoh kedua, yakni Tuan Zulswiker yang berperan sebagai administratur pabrik gula Semongan. Lalu ada Tuan Asisten Wedono yang selalu menindas rakyat-rakyat kecil. Lalu ada Opas Piki, yaitu pembantu dari Asisten Wedono Semongan. Lalu selanjutnya ada Suket, yaitu petani desa yang sangat-sangat miskin. Dan ada Pak Lurah dari desa Wonokoyo. Lalu ada Nyonya Administratur, yaitu istri dari Tuan Zulswiker. Lalu ada 3 pencuri kerbau milik Suket yang diantaranya adalah ada Sukari, Durrahman, dan juga Nojo. Lalu ada Tuan Kontrolir dan ada Syukur. Dia adalah warga baik hati yang berpegang teguh kepada peraturan Tuhan Allah yang dituduh mencuri ayam Nyonya Administratur oleh Tuan Asisten Wedono. Lalu lanjut pada bab 2 terdapat tokoh bernama Kromo Nenggolo. Nah, Kromo Nenggolo ini adalah lurah dari desa Meloko yang terkenal kaya dibanding dengan lurah-lurah lainnya. Namun, Kromo Nenggolo ini mempunyai sifat yang seenaknya terhadap rakyat seperti memeras harta dan lain-lain. Selain itu ada juga Ardinah, yakni perempuan yang dinilai Kadirun bahwa Ardinah ini sangat sempurna di matanya sehingga Kadirun menyukai Ardinah. Lalu di bab 3 terdapat tokoh yang bernama Wedono Tua yang digantikan oleh Wedono Kadirun. 4 asisten Wedono di 4 under district. Lalu ada warga di masing-masing distrik D dan ada Tuan Bupati, Tuan Regen, serta Tuan Asisten Residen. Lalu pada bab 4 terdapat tokoh Citro, yakni anggota dari Hub Bestur. Lalu ada Sariman, seorang redaktur dari surat kabar PK. Nah, ada juga Haji Musno, yaitu presiden PK di kota S yang memimpin Pergadering. Lalu ada Kiai Nuridin, guru pesantren Sendang yang kurang setuju dengan adanya perkumpulan PK. Lalu ada Tuan Edelhard, terkenal sebagai penolong bagi orang-orang desa yang miskin. Lalu ada Tuan Mangun Kuncoro, yaitu asisten Wedono Bulurejo yang sudah pensiun. Dan ada Haji Hamirah dan Tuan Subun, yaitu seorang pemuda di rapat tersebut. Lalu pada bab 5 terdapat tokoh Sariman, yaitu pemimpin redaksi. Lalu ada Tuan Asisten Residen yang baru, yaitu Tuan Residen. Dan pada bab terakhir terdapat satu tokoh lagi, yakni istri Sariman yang merupakan adik dari Citro. Nama saya Muhammad Adi Hidayat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar suasana, tempat, dan waktu. Selanjutnya yakni pembahasan mengenai latar yang terdapat dalam novel Hikayat Kadirun. Pembahasan pertama yakni mengenai latar tempat di bab 1, yakni berada di pendopo rumah Tuan Asisten Wedono dari Orde Distrik Semongan. Desa Wonokoyo, rumah besar milik pencuri dekat hutan yang sunyi dan jauh dari tetangga. Rumah Soket, areal pesawahan dekat perumahan Tuan Administrator, dan di rumah Tuan Asisten Wedono. Pada bab 2, latar yang disajikan yakni berada di desa Meloko dan rumah orang tuanya Kadirun. Pada bab ketiga, latar tempat yang disajikan yakni ibu kota distrik Rejo, rapat di wilayah Orde Distrik A, B, C, dan D, Desa H, Distrik A, serta kantor Tuan Asisten Residen. Pada bab keempat berlatar di alun-alun kota berinisial S. Bab 5 berlatarkan tempat di pengadilan dan di meja Tuan Asisten Residen. Pada bab 6 berlatar tempat di sebuah pekarangan rumah Sariman yang berada di daerah kota G. Bab terakhir berlatar tempat di rumah Sariman dan rumah Kadirun. Untuk latar suasananya, pada bab 1 rumit karena harus menemukan siapa pencuri kerbau milik Soket dan ayam milik Nyonya Administrator. Tegang karena Kadirun berani menguntit ke rumah para pencuri dan berhasil mengalahkan mereka hanya seorang diri. Pada bab 2, Kadirun merasa bingung karena desa Meloko sebenarnya kaya akan alamnya, namun warganya tidak hidup makmur.
Lalu terdapat pula suasana gelisah ketika Kadirun memikirkan perasaannya antara cinta dan ketakutan terhadap Ardina, dan sedih ketika putus asa setelah mendengar cerita Ardina. Kadirun menjadi bingung, hatinya berdebar-debar keras. Ia terpelanting masuk dalam jurang yang sangat dalam. Ia merasa tidak hidup lagi. Kadirun menjadi pucat wajahnya. Ia seperti tidak melihat apa-apa lagi. Semuanya menjadi gelap. Ia merasa tidak bisa hidup lagi. Ia merasakan ada pukulan berat yang menyebabkan pecah hatinya. Maka ia memegang dadanya sambil menjerit dalam hati, "Aduh!" Dan badannya hampir jatuh ke tanah kalau Ardina tidak cepat-cepat menahannya. Kadirun pingsan beberapa saat. Sedih ketika Ardina menangis karena ia ingat kepada ayahnya yang ia cintai sudah meninggal. Senang karena Kadirun naik pangkat menjadi Wedono. Bab selanjutnya resah karena di tanah Hindia muncul gerakan baru, yaitu Partai Komunis atau singkatannya PK, yang menarik hati rakyat Hindia mengenai perubahan budi pekerti. Pikiran dan adat istiadat yang dulu akan diganti dengan adat Belanda. Hal ini yang menjadikan perselisihan di kalangan masyarakat Hindia karena ada yang tertarik dengan gerakan itu. Bab selanjutnya terdapat suasana bahagia ketika istri Sariman menyambut pulang suaminya bersama Kadirun. Selain itu terdapat suasana sedih karena Kadirun diberi nasihat oleh Sariman untuk kawin, tetapi Kadirun tidak bisa melakukannya karena beberapa faktor. Lalu bab terakhir ada suasana bahagia karena Kadirun diberi hadiah oleh Sariman dan istrinya, yaitu Ardina. Perempuan yang didamba-dambakannya sekarang ada di hadapannya. Panik dan tegang karena diceritakan Ardina akan dibunuh oleh Kromo Nenggolo. Tetapi Ardina berhasil mengalahkannya dan sangat bahagia dan terharu karena Kadirun dijodohkan dengan Ardina oleh Sariman dan istrinya. Akhirnya direstui juga oleh kedua orang tua Kadirun sehingga akan melaksanakan perkawinan. Selanjutnya, latar waktu bab 1 pagi tanggal 9 Februari tahun 19 sekian. Bab 2 pagi hari, bab 4 pagi hari pukul 8, dan bab 6 di siang hari pukul 13.30 serta sore hari di rumah Sariman. Perkenalkan, nama saya Emirpan Maulana Sensar. Saya dari kelas A2 PBSI angkatan 2020 dengan NIM 202101777. Di sini saya akan menyambung pemaparan dari teman saya, yaitu tentang novel Hikayat Kadirun. Di sini saya akan memaparkan tentang sudut pandang, daya bahasa, dan amanat yang kalau saya peroleh dari novel yang berjudul Hikayat Kadirun. Novel dengan judul Hikayat Kadirun ini menggunakan sudut pandang orang ketiga karena menggunakan kata dia atau ia. Adapun gaya bahasa yang digunakan yakni pada bab 2 terdapat majas personifikasi yang kalimatnya dari pepohonan yang seperti masih tidur, belum dibangunkan oleh angin, terdengar pantun dan nyanyian burung-burung yang amat indah, menyenangkan hati untuk mereka yang menghargai kehidupan binatang dan alam. Dan smile, sinarnya memancar kuat, mengusir gelapnya malam seperti membuka jalan bagi si Raja Siang. Bangunlah dunia. Itulah kalimat dari bab 2 tentang majas personifikasi. Dan pada bab 7 terdapat majas paradoks dan majas personifikasi. Di sini yang pertama ada majas paradoks yang kalimatnya sehingga kata orang kamu tidur meskipun kamu bangun, dan majas personifikasi yang kalimatnya bunga-bunga belati yang menari-nari menyambut sinar mentari. Adapun amanat yang terdapat dalam novel ini yakni sebagai seseorang makhluk yang berakal, pasti manusia diberikan cobaan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Cobaan itu berbeda-beda tingkatannya, mulai dari yang mudah sampai yang sangat sukar. Namun hal ini tidak menjadi
suatu putus asa bagi seorang Kadirun, karena ia selalu berusaha mencari jalan keluar agar cobaannya tersebut dapat selesai dan bisa diatasi dengan baik. Akibat kegigihannya, seorang Kadirun selalu berhasil dalam menyelesaikan masalahnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang berakal harus selalu berusaha dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar sesuatu yang kita inginkan dapat terlaksana dan wujud di kemudian hari. Nah, segitu pemaparan dari saya tentang sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Selanjutnya akan dipaparkan atau disambung oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Muhajili, kelas A2 PPSI 2020 dengan NIM 202-10162, akan melanjutkan membahas tentang novel Hikayat Kadirun mengenai popularitas karya dan jenis karyanya. Buku dengan judul Hikayat Kadirun ini termasuk ke dalam karya sastra yang cukup serius gitu ya. Dapat dilihat dari kata-kata yang digunakannya gitu, adalah bahasa yang serius dan memiliki banyak makna di dalamnya. Meskipun karya sastra ini sangat populer gitu ya pada masanya, tapi pembahasan di dalamnya itu cukup serius karena pembahasannya yang dibahas itu menyerempet pada sebuah kasus PKI atau Partai Komunis Indonesia yang pernah masuk ke Indonesia pada tahun 1914-an. Untuk jenisnya, novel ini termasuk ke dalam salah satu jenis karya sastra novel fiksi komunis religius gitu. Nah, dalam konteks sastra, realisme sosialis dapat dilihat dari fitur-fitur yang dirumuskan oleh novel Hikayat Kadirun ini. Di antaranya yang pertama, protagonisnya itu digambarkan dalam psikologi dua dimensi. Artinya yang pertama, perannya itu lebih impersona, dan yang kedua, berjuang menjadi sosok ideal tanda kutip komunis yang bernilai tangguh gitu ya, bermoral tangguh. Yang kedua, konfliknya itu lebih berkaitan dengan perjuangan kelas. Kelas di sini antara kelas proletar melawan kelas borjuis gitu. Yang ketiga, berisi plot yang dipenuhi oleh retorika dan pidato-pidatonya itu mengandung unsur politik. Yang keempat, sangat jarang ada ironi, menghindari ambiguitas penyelesaian masalah, dan membatasi sudut pandangnya gitu. Dan yang terakhir, yang kelima, akhir yang kuat gitu ya, ceritanya bahagia dan juga konstruktif. Jika dilihat dari segi gaya sastranya gitu, sastra ini termasuk ke dalam sebuah teks yang bergaya naratif. Teks naratif ini karangan cerita yang menyajikan sebuah urutan peristiwa atau urutan waktu gitu. Nah, peristiwa tersebut bisa benar-benar terjadi atau hanya sebuah hayalan gitu. Umumnya kalimat dalam teks narasi ini bertujuan untuk menghibur pembaca. Nah, di dalam novel ini pun memiliki ciri-ciri yang termasuk ke dalam teks naratif, yakni dari alur yang jelas, memiliki tata bahasa naratif, dan juga sebagainya. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai popularitas karya dan jenis karya dari novel Hikayat Kadirun. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.